silahkan. Ibu. Jadi mulainya nanti kayak gimana dulu, oke? Kita kembali di ngoceh diadakan. Ngoceh setelah kita sholat maghrib ya, ternyata memang masalah itu ada di mana-mana. Udah mulai. Ya, selain kita juga minta kepada Allah, kita juga wajib saling berbagi. Ya, Mati Al-Maidah ayat 2, saling tolong menolonglah dalam ketakwaan dan kebaikan. Ya, silakan. Siapa yang mau dipecahkan kepalanya, masalahnya ya? Saya Bu. Ya, silakan anak-anak. Ini perkenalan nggak Bu? Nggak usah. Nggak usah. Masalahnya apa? Masalahnya ini Bu, kemungkinan besar dalam waktu dekat enggak sih, bukan. Mau diajak cewek? Iya. Ada cewek yang ngajak saya. Nikah. Ngopi. Nggak tahu dia kayaknya bakalan curhat atau gimana. Cuman sayanya takutnya salah ngomong gitu. Ya, takut ngerespon masalah takutnya kira-kira hal apa yang mesti dijauhkan biar cewek tuh ngerasa cowok tuh kayak ilfil gitu Bu. Bisa menghargai. Kayak misalnya cowoknya nih suka ngomongin kata atau apa, kan biasanya cewek suka kesel ya. Ya mesti dihindari gitu Bu. Kalau misalnya kita ketemu orang lain pun, bukan termasuk cowok juga ya, maksudnya cewek juga. Mungkin ketemu orang lain yang baru kenal, kita harus komunikasi itu bagaimana. Ini kasusnya yang mana sih? Banyak banget ya orang, ya itu kan global. Ini kasusnya yang mana dulu? Itu karena saya pengen ketemu si cewek ini misalnya, saya takutnya salah bicara takutnya menyakiti. Suka nggak sama cewek ini? Lumayan. Aduh. Cuma nggak suka. Lumayan mendekati, suka banget atau lumayan? Maksudnya kan saya karena ngobrol tuh enak Bu, jadi dia nyaman. Iya. Dia buat aku nyaman. Nggak saling. Kalau sudah nyaman, lanjutkan saja. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya ceweknya cantik, baik, lucu, kemudian tapi kita nggak nyaman, ya sudah jangan. Intinya dalam membangun sebuah relationship atau hubungan itu adalah rasa nyaman. Kalau sudah bernyaman, ya sudah lanjutkan. Nanti kita ngelihat bagaimana titik nanti pada saat kita ada titik tidak nyamannya, baru kita evaluasi lagi. Kalau sudah nyaman berarti nggak masalah dong. Ya. Ya. Nah, takutnya dari nyaman itu saya misalnya menaruh hati, kan namanya juga manusia ya, wajar lah. Saya menaruh hati atau menaruh harapan lah. Nah, nanti kan takutnya ujung-ujungnya kasusnya sakit hati lah ujungnya. Maksudnya supaya wanti-wanti misalnya Bu, nanti kamu misalnya kenapa harus berpikir dulu efek gitu, sedangkan proses aja belum dijalani dengan baik. Berarti jalan dulu aja. Jalan dulu dengan baik, jangan bicara dulu terlalu jauh pada efek takut sakit hati. Karena setiap orang kan melewati masa-masa sakit hati itu kan berbeda. Oh iya. Malah Ya, itu yang membuat kita kuat. Ada juga bahwa kita pada saat setelah kita menjalani proses, setelah kita tahu cewek itu seperti apa, justru pada saat kita berakhir kita merasa bersyukur. Oh iya. Iya kan? Jadi nggak selalu sama gitu loh, bahwa suatu persoalan atau suatu hubungan akan berubah menjadi satu sakit hati kan belum. Iya. Kita jalanin. Berarti kuncinya jalanin dulu aja. Jalanin dulu. Jangan mikirin endingnya gitu. Iya. Berarti harus siap resiko juga tuh ya. Iya. Karena kan setiap sesuatu pasti Resiko ada bisa diminimalisasi ya kalau kita sebetulnya sudah tahu ya dari satu poin ke poinnya itu kita sudah menganalisis ya, dan selesai di analisis satu, kedua itu nanti pada saat sampai kayak gitu sudah tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran. Jadi tetap harus analisis dulu sebelum. Analisis itu berjalan loh, by flow ya, jadi ngikutin aja gitu, ngikutin aja dari situ kita bakal kan gini, setiap manusia itu kan dibekali satu pengamatan ya, ya satu pengamatan, satu self observe gitu ya, artinya self observing. Jadi pada saat kita ada satu kejadian, satu masalah, si otak kita kan bekerja, ada salah satu titik dalam otak kita itu yang fungsinya menganalisis ya. Nah itu nanti akan bekerja seperti apa tergantung dari pada kecerdasan kita. Kalau kita cerdas, analisisnya juga tepat, baik dan hasilnya baik, ya. Tapi kalau kita misalnya kurang cerdas, kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang salah dan merugikan.
gitu. Analisa akan terus berjalan gitu dalam proses kita berhubungan gitu. Nanti masalah ya. Iya, Ada. iya. Ya, Terima kasih Bu. Selanjutnya lihat bagaimana yang lagi Rijal galau? aja Bu Rijal. apa? Yang lagi galau. Satu yang ada ini. Gegana, gelisah, galau marah. Ini mah candaan zaman hati-hati. Zaman kakek saya. Jadi, ya pasti seorang punya masalah berat atau tidak. Ada yang berat karena dia menganggap berat, ya. Iya. Berat itu tergantung pada prasangka kita terhadap masalah itu sebetulnya, bukan karena masalah yang berat. Rasakannya. Prasangkanya terhadap masalah itu Itu dikembalikan pada diri kembali sendiri. kepada diri kita sendiri. Makanya orang-orang Kalau otak kita luas gitu ya, hati kita lega gitu ya, masalah juga yang masuk ke kita itu kayak garam ke laut aja gitu, karena hati kita sudah luas, legowo gitu loh. Bagaimana kita mempunyai hati yang legowo, yang luas gitu? Ya kita minta Allah untuk diluaskan hati kita, ya. Dialah yang membuat hati kita luas dan sempit, membolak hati kita menjadi positif, negatif, hitam, putih, Iya. merah gitu kan. Kita mintanya yang putih, kita Iya. mintanya yang baik, pasti. Jadi jangan selalu ada masalah larinya adalah pada diri sendiri, itu bisa bundir dan bisa blunder karena kita di situ-situ aja masalah gitu, ngerti nggak? Hanya dibatasi, hanya otak kita yang terbatas ini. Coba kita kembalikan pada yang maha luas dari kesempitan kita ini. Ya, Insya Allah akan memberikan keluasan. Iya enggak? Ya Allah, betapa sempitnya saya punya masalah, kok saya nggak bisa bercakap. Mohon dibantu ya Allah. Entah dalam apa bentuknya. Allah pasti akan selalu dengar. Nggak ada Tuhan tidak mendengar doa. Tidak ada. Terbesit pun Allah tahu. Tinggal minta saja. Ya. Yang sudah pergi, ya anggap saja sudah kembali kepada jalannya Tuhan, karena Allah yang memberikan jalan masalah, Allah yang Solusi, memberi memberikan solusi. solusi. Ya, manusia kan bukan milik kita, ada yang pemilik. Sang khalik. Iya, gitu loh. Nah inilah bentuk keikhlasan ya, bentuk yang memang nggak semudah itu, karena di usia-usia seperti ini memang arsir volume galaunya lagi banyak gitu loh, volume galaunya tuh lebih besar dibanding dengan masa usia dewasa. Masa usia sudah parubaya, sudah sebentar parubaya dibanding usia anak-anak. Karena pendewasaan itu harus dikonstruk, harus dibangun dengan belajar. Belajar, bukan belajar hanya dari membaca saja, gitu ya. Belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman tentang itu. Berkaca dari mereka yang sudah punya banyak perbendaharaan masalah, kan? Ya, oke. bangkit hal. Ya. Kuat? Baiklah. Ayo. Walk Kuat out. dong, mukmin yang baik itu adalah orang mukmin yang kuat. Allah suka orang yang kuat. Ya. Oke, jadi gimana? Terus juga kalau Jawab, Bang. ketemu cewek juga minimal cowok tuh harus pakai minyak wangi Bu ya, biar wangi apa gimana? Cara teknisnya kalau Ya iyalah, Rasulullah juga suka yang wangi-wangi. Kenapa? Karena wangi itu menyegarkan, menyamankan, mendamaikan, menghilangkan dari masalah relasi. Ya. Iya. Kenapa menciptakan parfum, dan memang kita bukan wajib sih sebetulnya ya, tapi kenapa kita dilarang untuk bau gitu loh. Ya, karena apa? Hubungan itu sebuah interaksi, itu juga salah satu faktor. Bahkan kalau di psikologi komunikasi
itu yang namanya olfaksi atau odorono. Olfaksi atau odorono itu adalah salah satu jenis dari komunikasi nonverbal. Karena apa? Wangi-wangian itu juga memberikan pesan. Ada pesan jorok, ada pesan damai, ada pesan menyenangkan, Iya. ada pesan mendamaikan, ada pesan yang lembut, ya, tidak kasar, Bersih. ada pesan sopan, ada pesan atau tata krama, gitu ya, Iya, ada betul. pesan beradab dan lain sebagainya, gitu loh, ya. Nah, jadi banyak sekali. Jadi olfaksi itu adalah satu bentuk komunikasi kepada manusia, gitu ya, atau bentuk komunikasi yang ada dalam manusia yang sifatnya melalui bau-bauan atau odorono itu. Nonverbal Bu ya. Nonverbal itu namanya. Jadi komunikasi tanpa kata-kata, Betul. tanpa kita mengatakan saya wangi nggak, saya menyenangkan atau tidak, dia dengan hadir di situ dan wangi, orang nyaman di situ. Kalau orang tidak nyaman dengan kita, kemudian kita tuh menghindar kayak gini atau apa muncul baunya, kalian harus peka bahwa dia tidak nyaman dengan bau kita, gitu loh. Gak jauh. Ya, masa kita mau paksakan kayak gini lagi, gitu ya, udah tahu nggak nyaman, ini berarti nggak sopan, gitu ya nggak. Harus peka Bu ya. Itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, diusahakanlah selalu bersih lah, karena Yes. kita kan tenang benar bersih, gitu, dan wangi, bersihkan. Itu etika, itu adab, ya. Mungkin kita kelihatan wajahnya tidak terlalu ganteng atau terlalu pintar atau apa, tapi minimal kita punya adab dengan menghilangkan bau dalam tubuh kita. Itu salah satu kecerdasan kita juga, gitu ya. Bahwa kita menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain. Kita ingin berada di hadapan orang lain, gitu ya, tapi kita tidak menghargai diri sendiri, itu bagaimana? Ya, kita memang sering tersinggung ya sama orang lain yang menjauhi kita, tapi kita suka nggak sadar apa sebetulnya kenapa Penyebabnya gitu. orang itu bisa jauh dari kita, gitu ya. Salah satunya bisa dari Sadar. bau badan, ya. Kalau bau badan itu juga itu ada hierarkinya loh. Kalau zaman dulu itu ya, parfum itu untuk bangsawan itu ada tersendiri parfumnya, Oh, iya. untuk orang biasa, gitu ya. Ada Ada khusus ya. bagian. Jadi kalau misalnya di lingkungan bangsawan tuh ada bau orang-orang biasa kayak gitu, mereka biasanya dijauhin, ya. Diskriminasi atau disubordinasi. langsung ketahuan tuh. Karena ketahuan tuh orang biasa, tolong ya Anda Iya. keluar dari ruangan ini. Terhormat. Ya, karena beda baunya, tidak bau mahal, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita juga jangan tertukar bau-bau. Yang laki-laki jangan ketukar ya bau-bauan sama perempuan juga, nanti akan mempengaruhi rasa gender. Iya. Nah, misalnya laki-laki ya, Wanginya. ceritanya ingin menghargai orang lain menggunakan parfum, tapi misalnya ada laki-laki gagas gali ya, tapi pas lewat dengan ini ya, Oh, iya. jalur gitu, kok baunya mawar ya atau melati ya, bagaimana itu? Ya, Bau cewek. ini berjanggut ya, atau Berjanggut. berjakun, tapi kok wanginya Yasmin ya, nggak salah gitu, dia nggak? Ada itu dia. Ada perempuan nih, saya perempuan gitu, tapi baunya tobacco gitu ya. Double. Ya, itu juga bisa menjadi ada generation gitu ya. Iya. Ada kesalahan gender di situ dalam penggunaan wangi-wangian atau olfaksi. Jadi olfaksi itu adalah satu pesan tanpa bicara. Ya, dia sudah membicarakan dirinya siapa, karakternya bagaimana, pribadiannya bagaimana gitu. Nah, itu dia menyenangkan atau tidak segala macam itu bisa dari sana ya. Iya. Itu masalah olfaksi kombinasi nonverbal. Berarti keren banget ya. Masalah parfum aja bisa masuk ke dalam komunikasi. Karena dalam sunnah juga ada, Rasulullah kan menyukai wangi-wangian, perempuan cantik dan suatu yang khusyuk gitu kan. Perempuan cantik tuh. Iya, Iya betul. Kayak ada gitu. Ya. Jadi ilmu tuh sebenarnya walaupun sedikit, ternyata ketika kita digali itu Bisa luas banget. kemana-mana. Oh. Bisa kemana-mana. Jangan salah ya. Itu juga wangi-wangian tuh bisa menumbuhkan gairah seksual Iya. bagi suami istri. Jadi Iya. kalau bagi yang bujang dan ketemu bujang, ya janganlah menggunakan parfum-parfum yang merangsang,
kata-kata itu sudah mengatakan atau memberikan pesan, Kode. hei rayulah aku, gitu ya, hai peluklah aku, itu dengan wangi-wangian, Ada kameranya. hati-hati juga, gitu ya. Astagfirullah. Itu bisa mengundang birahi, ya. Itu kayak anjing betina gitu kalau dia, atau anjing jantan gitu ya. Kalau dia sedang merayu laki-lakinya, dia kan keluarkan kan aroma-aroma yang membuat si betina itu mendekat. Oh, endus-endus Ya, ya. jadi dia mengendus-endus. Jadi kalau si anjing tuh ya, itu bisa dari bau-bauan itu, Anjing memang ya. ya. Kalau dia Itu sudah ternyata mulai ya. masa puber, masa kawin, yang dikeluarkan itu adalah bau-bauan atau aroma tubuhnya dia. Kalau aroma tubuhnya yang dikeluarkan adalah masa kawin, ya akan didekati betina-betina. Gitu. Ya. Jadi nggak manusia aja ternyata makhluk itu semua. Makhluk juga punya aroma, Iya. ya, punya aroma yang bisa membuat relasi itu terjadi atau tidak. Bisa membuat komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar atau Iya. tidak. Iya. Terpantau GCKI bakalan bro. terus berjalan Makanya atau kan tidak. wangi-wangian juga sampai disebutkan di dalam Al-Quran kan, bau kesturi, Ya, Misi. misi. misik. Itu bagaimana itu? Berarti memang Allah sudah menciptakan itu secara fitrah. Bahwa wangi-wangian itu memang surga gitu, Iya. ya. Menyenangkan. Dalam surga pun juga membayangkan ya, Iya. bidadari ya wangi, bukan bidadari yang bau gitu loh, ya kan? Mana ada bidadari bau gitu kan? Berarti identik loh, orang yang cantik itu wangi gitu loh, bersih gitu loh. Seperti itu. Ya. Kalau nggak wangi nggak cantik. Iya, itu nggak Bu? benar. Gitu. Iya, pasti Iya. ada yang ilfil tuh. Kalau wangi nggak cantik, walaupun Cantik. wajahnya nggak cantik, kalau wangi itu bisa menarik perhatian Iya, juga benar, lawan benar. jenis. Tapi kebalikannya kalau Pas lewat juga, kok wangi sabunnya, kayaknya dia mandi, emang bersihkan. Sebetulnya kita udah sering ketemu sama dia dan tidak tertarik, tapi gara-gara karena itu bisa juga terjadi ada satu chemistry, ada satu reaksi kimia yang membuat kita jadi tertarik Iya, atau memperhatikan. Itu kimiawi loh, itu bauan itu. Ya, setuju sifatnya. Ya, kemana-mana ya. Masalah wangi dong ya, masya Allah. hanya wangi-wangi doang. Ya, cuma di ngoceh di sini kita bisa bicara ini ya. Iya. Ngobrol Makanya santai. datang Santai, ke ngoceh. GCKI. Dapat ilmu juga. Nggak ada yang Nanti kita ngoceh lagi ya. Ya, ini ngoceh dadakan. Nanti ngoceh resminya ada tahu. Ini Pak. di kapan Bu jadwalnya yang ngoceh? Awal bulan ya? Awal bulan ya? Kita ada awal bulan insya Allah. Di awal bulan hari Sabtu Sabtu. pada Sabtu besok Bu, tanggal 1. Ya. Jadi setiap awal bulan itu kita antara tanggal 1 atau mengadakan tanggal 5 ada ngoceh, ngobrol ceria tanpa hikmah, berbicara segala macam pergaulan kita, mulai dari yang kecil remeh-temeh tapi dikupas dengan suatu perspektif Ngoceh itu komunikasi, ngobrol, berapa ayo? ngobrol ceria tapi ya, ada hikmah. tapi ada hikmah. Jadi ada hikmahnya Ada hikmah ngobrolnya nggak ya. sekarang? Ada. Padahal dari ngoceh ya, padahal dari ngoceh kan. Iya. Mau makan Bang? Apa hikmahnya? Udah coba. Ya, gitu aja Bu. Oke, Makasih banyak Bu. Ya. masukannya. itu saja. Hanya sedikit saja, tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Amin. Kita ketemu di ngoceh lagi, ngobrol ceria tapi ada hikmah. Salam.